Shalom kasih Kristus. Sudah semakin berkembangkah ke arah positif cara berpikir kita? Doa dan harapan saya mengalami cara berpikir positif. Terlebih renungan kemarin mengajak kita agar memiliki angle yang tepat saat menghadapi persoalan. Mari kita melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini agar rohani kita memahami Tuhan secara benar. Kita berdoa. Bapa, kami naikkan syukur kepadamu. Hari ini kembali kami dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Bila firman yang disampaikan sungguh menguatkan iman percaya kami, bahkan membawa kami untuk memahami firman dan pribadi-Mu secara benar. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema pahami secara benar. Terdapat dalam Maliaki 2 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan atau tidak. Di manakah Allah yang menghukum? Kalau kita berbicara tentang perkembangan usaha yang cukup pesat sekarang ini adalah usaha yang bergerak dalam bidang makanan. Untuk menyenangkan para pelanggannya, ada restoran yang memberikan para pelanggan bebas memilih sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Bahkan ada restoran di luar Indonesia yang mengizinkan konsumennya mengolah sendiri bumbunya, bahkan membuat masakannya. Ini merupakan sensasi dan juga sebagai strategi jualan agar dapat menarik para konsumen. Bila restoran atau usaha di bidang makanan mengizinkan konsumennya untuk mengolah sesuai seleranya, sikap ini pun banyak terjadi dalam beribadah kepada Tuhan. Ibadah yang dilakukan sesuai selera, bahkan tidak berhenti sampai di situ, tetapi ada juga yang menempatkan Tuhan sesuai dengan seleranya. Tuhan tidak lagi dijadikan sebagai Tuhan, yaitu penguasa, melainkan sebagai sesembahan atau berhala di tempat seenaknya yang sesuai dengan kepentingan pribadi, menurut pendapat pribadi. Jadi, dalam memahami Tuhan, bukan hanya dengan konsep berpikir kita, bukan dengan selera kita, bukan juga dilakukan dan untuk tentunya berdasarkan pemahaman kita. Mari kita lihat apa yang tertulis dalam kitab Maliaki 2 ayat 17 berikut ini. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan atau tidak. Di manakah Allah yang menghukum? Perhatikanlah bagaimana orang bisa dipenuhi oleh khayalannya sendiri hingga berani membentuk gambaran baru akan Tuhan. Jika tidak hati-hati, kita bisa terjebak pada konsep pemikiran demikian, di mana kita tidak lagi peduli terhadap kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya, sehingga Tuhan dapat dibentuk sesuai keinginan kita, supaya kita dapat mengembangkan cara berpikir kita yang benar, pahami dan kenali Tuhan kita dengan benar. Banyak orang terjebak pada pemahaman yang salah tentang Tuhan. Tuhan adalah kudus dan tidak dapat bersama dengan yang tidak kudus. Jadi apapun yang sifatnya dosa, Tuhan tahu. Dalam Ibrani 4 ayat 13 menyampaikan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kasih Kristus, langkah yang Tuhan lakukan saat menyelamatkan kita sudah sungguh sangat tepat sekali, dengan mengubah kehidupan lama menjadi kehidupan baru, yaitu rohnya dibaharui, jiwanya, pikiran, hati atau perasaan dan tindakan dibaharui. Jiwa kita dalam hal ini melalui hati merupakan pintu masuk buat berbagai pengaruh, mulai dari yang baik hingga yang buruk. Itulah sebabnya Salomo menuliskan dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Berhubungan dengan hati, Nabi Yeremia pun menyampaikan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Terdapat dalam Yeremia 17 ayat 9. Jadi penting sekali kita harus pahami Tuhan secara benar
juga perlu mengisi hati kita dengan firman-Nya supaya kita tidak terjebak merancang Tuhan dengan pikiran kita sendiri. Ingat, dalam pikiran manusia ada pikiran-pikiran liar. Jangan biarkan pikiran kita menjadi liar dalam memahami Tuhan dengan memaksa firman-Nya agar sesuai dengan keinginan pribadi kita. Bahkan dengan keliharannya menghilangkan esensi atau inti kebenaran yang terkandung dalam ayat demi ayat. Kasih Kristus, walau perintahnya berat, mungkin juga sesuatu yang sulit untuk kita lakukan. Janganlah tergoda menciptakan Tuhan menurut pikiran dan keinginan kita. Mari kita tetap melekat pada Tuhan lewat pembacaan firman-Nya, mendengarkan renungan setiap hari agar iman kita dipenuhi oleh nutrisi-nutrisi rohani sehingga kita tidak gagal paham. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa yang baik, terima kasih. Engkau terus memberikan kebenaran firman-Mu untuk menghiasi hati dan pikiran kami. Biar kami memahami Tuhan dengan benar. Karena lewat pikiran kami yang benar, maka kami diarahkan, dibawa untuk mengenal Tuhan. Bukan berdasarkan apa yang menjadi pikiran kami, tetapi apa yang dinyatakan dalam firman-Mu Tuhan. Tuhan, pimpin kami menjadi orang-orang yang terus senantiasa mengenali Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, bukan ukuran kehendak kami, pikiran kami. Pimpin terus Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan. Dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.